didukung oleh Masih di Syiar Madrasah Ramadan, sudah siap untuk belajar? Karena sekarang kita akan mulai materi pertama dengan Dr. Agus yang akan membawa tema sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Metro TV dan para siswa-siswi yang sekarang belajar di rumah yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah madrasah yang berkembang di Indonesia. Sejarah madrasah di Indonesia dimulai dari Sumatera Barat dengan berdirinya Madrasah Sumatera Tawalib Putri yang ada di Padang Panjang pada tahun 1900-an. Tetapi secara resmi berdiri tahun 1911 yang didirikan oleh Abdul Karim Amrullah. Kemudian berdiri Madrasah Mambaul Ulum yang ada di Solo tahun 1905 yang didirikan oleh Paku Buwono ke-10. Kemudian beralih ke Sumatera dengan berdirinya Madrasah Adabiyah yang ada di Padang pada tahun 1908. Kemudian berdiri lagi Madrasah Sumatera Tawalib Putri yang ada di Padang Panjang tahun 1910. Setelah adanya beberapa madrasah ini kemudian diikuti oleh beberapa daerah yang lain dengan mendirikan beberapa madrasah, termasuk berkembangnya madrasah di Jawa bersamaan dengan lahirnya organisasi keagamaan Islam yang ada di Jawa. Tahun 1912 dengan lahirnya organisasi keagamaan Muhammadiyah, maka kemudian Muhammadiyah mendirikan Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang ada di Jogja. Kemudian diikuti oleh Al-Irsyad di Jakarta, kemudian juga Nahdlatul Ulama yang berdiri di Jawa Timur. Beberapa madrasah berkembang sangat pesat di Jawa Timur pada tahun 1926. Tapi sebenarnya sebelum tahun itu di Malang tahun 1921 pernah ada madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat yang tumbuh berkembang pada saat itu dan menjadi pilihan umat. Karena dengan madrasah itu banyak orang yang ingin belajar agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa madrasah pada waktu itu lahir di bumi Indonesia ini? Salah satu adalah untuk menyempurnakan pendidikan yang ada di pesantren. Karena pendidikan pesantren itu hanya mengajarkan keagamaan. Tetapi madrasah di samping mengajarkan keagamaan juga mengajarkan pelajaran umum yang sekarang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih daripada itu, kehadiran madrasah dalam rangka untuk menjembatani antara pendidikan tradisional yang direpresentasikan oleh pesantren dengan pendidikan modern yang diusung oleh Belanda. Dengan adanya madrasah maka kepentingan pesantren dan kepentingan pendidikan umum akan terakomodasi dengan baik. Madrasah di Indonesia selama 1120 tahun ini berkembang sangat pesat. Sekarang ini jumlah madrasah sebanyak 78.000. Kemudian terdiri dari 28.000 lebih untuk Rodotul Atfal atau setingkat taman kanak-kanak, kemudian 24.000 lebih madrasah ibtidaiyah, 17.000 lebih madrasah sanawiyah, dan 8.000 lebih madrasah aliyah. Sekarang ini banyak orang mendirikan madrasah karena banyak orang yang ingin menyekolahkan anaknya ke madrasah. Kenapa perlu sekolah di madrasah? Karena madrasah mengajarkan anak tidak hanya pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama. Tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual. Sebab banyak orang anaknya tidak bisa menjalankan agama dengan baik, bahkan tidak bisa ngaji. Padahal sekarang ini yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan umum tetapi juga kemampuan agama yang bagus. Madrasah mampu menghadirkan dua-duanya. Kemampuan umum yang bagus dan juga kemampuan agama yang bagus. Dengan ini diharapkan bahwa anak-anak yang lahir dari madrasah akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Dia rajin sholat, pintar ngaji, cerdas, terampil, dan juga selalu mengembangkan Islam wasatiyah. Islam moderat, Islam yang tidak cenderung kepada radikal dan juga tidak cenderung kepada fundamental. Islam moderat atau Islam wasatiyah atau Islam wasatiyah adalah Islam yang paling diharapkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Untuk itu,
kita selalu menghadirkan Islam wasatiyah atau Islam yang ramah di madrasah. Barangkali ini segmen yang pertama, nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya tentang madrasah masa kini. Adik-adik, jadi itu dia sebagian dari sejarah dan perkembangan madrasah di Indonesia. Salah satunya kita menjadi tahu kalau madrasah di Indonesia ternyata sudah ada, bahkan jauh sebelum tahun 1900. Nah, apalagi ya fakta-fakta yang bisa kita dapatkan? Habis ini kita akan lanjutkan pembahasannya, simak terus baik-baik karena di penghujung acara akan ada kuis terkait materi hari ini. Tapi setelah yang satu ini ya. Didukung